Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan ngebawain kisah tentang salah satu hutan yang konon katanya paling berhantu di Eropa. Buat kalian yang mau tahu hutan apa sih, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mungkin sebagian besar dari kita termasuk aku baru mendengar hutan yang bernama Hoia Baciu. Jadi hutan ini terletak di daerah Cluj, Nakapo, Romania, dan konon katanya menjadi hutan yang paling berhantu di Eropa. Hutan ini juga, nama hutan ini Hoia Baciu ini katanya berasal dari nama seorang pengembala yang pada tahun 1960 hilang di dalam hutan ini bersama dengan seluruh domba-dombanya. Dan Hoia Baciu sendiri itu berarti hutan tertutup. Nih, masyarakat Romania sendiri sangat percaya bahwa hutan Hoia Baciu adalah hutan yang paling mengerikan di negara mereka dan paling menyeramkan. Mereka sangat percaya dengan mitos-mitos tentang hutan ini atau mungkin fakta juga. Dan mereka sangat meyakini semua cerita mistis dari hutan yang katanya luasnya 250 hektar ini. Tapi ada juga sumber yang aku baca, katanya hutan ini luasnya sekitar 700 hektar. Jadi antara 250 hektar atau 700 hektaran luas hutannya. Ya itu gede banget ya, kita aja kalau kesesat di sana udah ambiar ya kan. Tapi apa kalian tahu, menurut aku sangat masuk akal kenapa masyarakat Romania sangat mempercayai bahwa hutan ini adalah hutan paling mengerikan di negara mereka. Karena ternyata hutan ini sudah terkenal dengan cerita mistisnya sejak 500 tahun yang lalu. Dan kalian tahu, situs BBC Travel sampai memasukkan hutan Hoia Baciu sebagai salah satu tempat terangker dan paling berhantu di dunia. Untuk tambahan informasi juga, hutan Hoia Baciu ini katanya juga dijadikan sebagai benteng aktivitas paranormal. Apa kalian percaya? Komen di bawah ya. Nih ya, kalian juga harus tahu beberapa orang yang katanya pernah mengunjungi hutan Hoia ini mengatakan bahwa mereka sangat yakin hutan ini mengandung ataupun penuh dengan energi yang sangat-sangat negatif. Karena mereka yang udah pernah ke sana itu merasakan sesuatu yang berbeda, baik di pikirannya, perasaannya, ataupun kesehatannya. Jadi pikiran, perasaan, dan kesehatan mereka itu terganggu, seperti ada yang mengganggu itu secara keseluruhan. Tapi tidak hanya itu saja, mereka juga bersaksi ataupun mengatakan bahwa mereka sangat mempercayai dan meyakini juga bahwa hutan Hoia Baciu ini merupakan sarang ataupun tempat tinggal dari roh jahat, iblis jahat, serta makhluk-makhluk tak kasat mata mengerikan lainnya. Dan terkadang mereka tidak segan-segan untuk menampakkan diri serta menakuti pengunjung hutan ini. Gak cuman sampai di situ aja, mereka juga percaya bahwa hutan Hoia Baciu ini juga memiliki pintu gerbang ke dimensi lain, dimana di dimensi lain ini waktu, ruang, dan logika tidak berlaku sama sekali. Mereka juga mempercayai bahwa hutan Hoia Baciu ini sangat lekat dengan mitologi Romania seperti vampir, manusia serigala, dan penyihir. Di hutan ini juga konon katanya terdapat daerah yang sangat terkenal berdiameter 300 meter yang katanya tidak ditumbuhi tanaman apapun. Dan daerah ini dipercaya sebagai daerah yang sering sekali menimbulkan ataupun menerima gelagat-gelagat atau fenomena-fenomena alam yang aneh atau fenomena-fenomena yang tidak bisa diterima akal manusia seperti kita. Dan daratan seluas 300 meter ini disebut sebagai daerah mati.
Tidak ketinggalan juga bentuk-bentuk pohon di dalam hutan Hoya Baciu ini, seperti kalian lihat bengkok-bengkok, lekuk sana lekuk sini ya kan, menambah kemistisan dan aura-aura negatif yang melihat siapa saja ketika masuk ke hutan ini, melihat penampakan pohon-pohon yang begitu aneh bentukannya, nambah merinding dan nambah yakin bahwa memang hutan ini nggak beres alias menakutkan. Kali ini sekarang aku mau menceritakan beberapa kejadian aneh ataupun kejadian horor yang terjadi di hutan Hoya Baciu ataupun masih ada sangkut pautnya sama hutan ini. Jadi yang pertama, pada tahun 1968 ada seorang fotografer yang bernama Emil Barnia yang berhasil menangkap satu foto di mana di dalamnya terdapat seperti lempengan piring terbang berwarna silver ataupun perak yang penuh dengan jendela, dan mereka sangat percaya bahwa yang di dalam foto yang diambil oleh Emil ini adalah sebuah UFO. Terus yang kedua, di era tahun 1970-an, banyak orang-orang di sana bersaksi bahwa mereka banyak sekali melihat kilatan cahaya-cahaya berterbangan di sekitar hutan Hoya Baciu ini. Dan karena cahaya-cahaya inilah yang mereka lihat, mereka sangat mempercayai bahwa hutan Hoya Baciu ini mempunyai pintu ke dimensi lain akibat cahaya-cahaya di mana-mana itu, gitu. Terus yang ketiga, ada juga mitos yang sangat heboh beredar pada tahun itu juga, sekitar tahun 1970-an juga. Katanya ada seorang gadis kecil yang berusia 5 tahun yang sedang main di dalam hutan itu, entah bersama keluarganya, orang tuanya tidak ada tahu berita pastinya. Intinya ada anak kecil umur 5 tahun yang main ke hutan itu dan dia menghilang. Terus gadis kecil itu tidak pernah ditemukan bertahun-tahun lamanya, sampai 5 tahun kemudian gadis itu pun muncul kembali di hutan Hoya Baciu menggunakan baju yang sama ketika terakhir kali dia terlihat di hutan itu. Jadi dia hilang nih 5 tahun kemudian, dia balik lagi dengan baju pas pertama kali dia hilang di hutan itu, gitu. Kalian percaya? Lanjut. Terus untuk yang keempat, banyak orang-orang yang di sana bersaksi bahwa ketika mereka masuk ke dalam hutan Hoya Baciu ini, mereka mendengarkan suara-suara aneh, suara tertawa, suara tangisan, suara jeritan, bahkan tak jarang dari mereka mendengarkan suara jeritan permintaan tolong dari seseorang. Terus ada juga nih katanya yang ketika masuk ke sana yang perasaannya awal-awalnya fine, seneng, pengen memacu adrenalin masuk ke sana. Pas masuk ke hutan Hoya Baciu ini rasanya jadi cemas, takut, khawatir, seperti merasakan bahwa dia sedang diawasi seseorang, diikuti seseorang. Jadi kayak berhalusinasi dan akhirnya depresi gitu loh, katanya kayak gitu. Jadi banyak banget efek-efek yang sangat negatif atas kesaksian orang-orang yang memang katanya sudah pernah masuk ke hutan ini. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ketika mereka masuk ke sana, mereka tidak hanya diganggu oleh suara, tapi mereka juga diganggu secara fisik. Bukannya diganggu disentuh hantu secara fisik, enggak juga ya. Cuman ketika masuk ke hutan itu, mereka tiba-tiba merasa mual, pusing yang luar biasa sampai muntah-muntah. Dan ketika mereka berhasil keluar dari hutan Hoya Baciu itu, mereka mendapati tubuh mereka penuh dengan luka, bahkan ruam-ruam berwarna biru. Agak aneh sih sebenarnya, maksudnya emang mereka ngapain di hutan gitu kan sambil luka-luka dan ada ruam-ruam biru, kayak janggal, tapi gimana. Terus bahaya tidak hanya datang dari gangguan tentang secara perasaan, secara fisik, tapi gangguan juga datang dari tanaman yang ada di dalam hutan Hoya Baciu itu. Karena katanya ternyata hampir seluruh tanaman yang berada di hutan ini mengandung zat-zat beracun yang sangat berbahaya bagi tubuh siapapun yang mengenainya. Konon katanya ketika kita mengenai zat-zat beracun yang ada di pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman yang ada di Hoya Baciu ini, kita akan merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala,
perut, seperti sesak napas juga, terus gangguan hormon juga, gangguan pada pikirannya juga, banyak banget dampak kemana-mana kalau kita sampai kena zat ini, katanya kayak gitu. Terus yang terakhir nih, konon katanya di hutan ini pernah terjadi pembunuhan yang sampai sekarang tidak terpecahkan siapa korbannya dan siapa pelakunya. Kalau kayak gini, ini masuknya kriminal case atau horor. Kok bisa ada pembunuhan di tempat horor seperti ini? Berani banget orang itu, ya kan? Nih, menurut kalian gimana tentang cerita hutan satu ini? Sebenarnya kan sebelum ini aku pernah cerita tentang hutan di Jepang yang katanya angker juga, atau disebut sebagai hutan bunuh diri kalau nggak salah, yaitu hutan Aokigahara ya kalau nggak salah. Nanti kalau aku nggak lupa aku taruh videonya di sini, jadi kalian tonton dulu. Menurut kalian lebih serem hutan Hoya-Basio yang aku ceritakan sekarang atau hutan Aokigahara kalau nggak salah namanya? Oke, sekian dulu videonya. Cuman segitu informasi yang aku dapatkan tentang Hoya-Basio ini. Menurut aku setiap hutan itu pasti ada cerita mistisnya sih. Kayak maksudnya hampir seluruh hutan itu pasti ada cerita-ceritanya kan. Cuman aku baru denger nih hutan Hoya-Basio dan menurut aku memang ya seram juga. Mau Aokigahara mau hutan Hoya-Basio, di mana aja hutannya serem say. Jadi menurut kalian gimana, sereman yang mana? Komen di bawah ya. Aku terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah untuk ide-ide video lainnya dan saran juga boleh. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.